Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Takmir Masjid Asy-Syiddiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak, Ibu, jamaah sholat subuh dan jamaah pengajian Sabtu pagi, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan pembahasan kitab Matan Abu Suja atau kitab Al-Ghayah wat Taqrib. Pada pagi hari ini kita masuk pembahasan Al-Jam'u fis Safari wal Hadari, menjamak sholat di dalam safar dan juga di dalam mukim atau tidak sedang melakukan syafar. Karena kondisinya berbeda antara hukum mengqashar sholat dengan menjamak sholat. Kalau mengqashar sholat, persyaratannya adalah kita sedang melakukan syafar atau melakukan bepergian jauh. Tetapi ketika menjamak sholat, maka tidak ada ketentuan ini. Artinya syafar kita boleh melakukan menjamak sholat, walau maupun kita sedang mukim pun diperbolehkan menjamak sholat dalam satu kondisi tertentu. Di dalam kitab ini dijelaskan, qala al-musannifu, penulis kitab ini menjelaskan, wa yajuzu lil musafiri, dan diperbolehkan bagi orang yang sedang syafar, ayyajma'a baina zuhri wal asri, untuk menjamak sholat antara zuhur dan asyar, fi waqti ayyihi masya'a, di waktu mana yang dikehendaki. Artinya menjamak sholat zuhur dengan asar di waktu zuhur boleh, di waktu asar boleh. Kalau menjamak sholat zuhur dengan asar dilakukan di waktu zuhur, disebut jamak takdim. Kalau menjamak sholat zuhur dengan asar dilakukan di waktu asar, disebut jamak takhir. Jadi niku angsal Pak, sedaya angsal. Wa bainal maghrib wal isya'i fi waqti ayyihi masya'a, dan antara sholat maghrib dan isya di waktu mana yang dikehendaki.
niki ngisami kali wau zuhur maghrib kali isya nek dilampahi nang wekdal maghrib naminipun jamak takdim. Terus nek maghrib kali isya dilampahi nang wekdal isya niku diarani jamak takhir. Maka ini berbeda kondisinya. Untuk mengqashar salat dipersyaratkan salat yang rubaiyah, salat yang 4 rakaat. Tetapi menjamak salat maghrib pun boleh dijamak. Boleh dijamak, yaitu maghrib dengan isya. Wa yajuzu lil hadiri fil matari ay yajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma, dan diperbolehkan bagi orang yang mukim artosipun sekboten lelungan adoh nalikone udan, dalam satu kondisi hujan lebat, ayyajma'a bainahuma, untuk menjamak salat keduanya, mungkin maghrib dengan isya, mungkin zuhur dengan asar, fi waqtil ula minhuma, di waktu pertama. Jadi kalau maghrib sama isya di waktu maghrib, dalam satu kondisi. Kemudian di dalam syarahnya dijelaskan, al-jam'u ibaratun an salati zuhri ma'al asri fi waqti zuhri fahuwa jam'ut takdim. Jadi menjamak salat atau menjamak adalah satu ibarat dari salat zuhur dengan salat asar di waktu zuhur, maka itu disebut jamak takdim. Aw salati zuhri ma'al asri fi waqtil asri fahuwa jam'ut takhir, atau salat zuhur dan asar dilakukan di waktu asar disebut jamak takhir. Atau salat maghrib dengan isya dilakukan di waktu maghrib, jamak takdim. Maghrib dengan isya dilakukan di waktu isya disebut jamak takhir. Kemudian hukmul jam'u fis safari, hukum menjamak salat dalam safar atau dalam bepergian jauh. Jaizun bisyurutihi, hukumnya boleh dengan syarat-syarat. Di dalam riwayat dari Mu'adz radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, ketika sedang dalam perang Tabuk, idzar tahala qabla an tartafi'a asy-syamsu akhara dhuhra hatta yajma'aha ilal asri yusallihima jami'an. Ketika berangkat sebelum matahari tergelincir, artosipun nalikone mangkate urung lingsir sengrenge, Pak. Nalikone mangkat urung zuhur, bahasa keluhan panjenengan. Umpamane jenengan arep tindak maring Jakarta mangkat jam 11, berarti niku kan dereng zuhur nggih, dereng zuhur. Maka ia mengakhirkan melakukan sholat zuhur sehingga dijamak dengan asar, melakukan sholat keduanya, zuhur dan asar, dijamak di waktu asar. Jadi sunnahipun nalikane bulan panjenengan Arab lelungan adoh, umpamane nek mangkate urung mlebu wekdal salat, artosipun urung mlebu zuhur, Pak, maka afdoliyahnya, utamanya jamak takhir. Berarti jenengan terus, mungkin taruhlah begitu tekan panorama wis waktu ngasar, menjenengan kantun salat zuhur dan asar dilakukan jamak takhir. Tapi nek umpamane arep
jenengan orang niat jamak gimpun berarti wekdal nang duhur mandeg sholat, wekdal asar mandeg sholat. Jadi nek memang numpak kendaraan pribadi insyaallah mboten wonten kesulitan Pak. Sing sulit niku nek nunggang bis lah niku memang mandan sulit. Wa idzar tahala ba'da zayghi syamsi shalla dhuhra wal asra jami'an summa sara. Dan ketika berangkat setelah matahari tergelincir, artinya matahari sudah lingsir bahasa kulan panjenengan, artosipun mangkate wis mlebu zuhur, maka melakukan sholat zuhur dan asar dengan dijamak. Maka yang dilakukan jamak takdim. Setelah selesai summa saro, kemudian ia berjalan atau berangkat. Jadi jenengan arep lunga-lunga atuh mangkate jam 1 nggih sampun jenengan salat teh jamak takdim. Sebab nangapa jenengan tindak sampun mlebet wekdal zuhur. Jadi salat zuhure langsung dijamak antara zuhur dan asar dengan niat jamak takdim. Kemudian berangkat. Nanti pada saat waktu asar sudah tidak lagi melakukan sholat asar karena sudah melakukan jamak takdim. Wa kana idzar tahala qabla al-maghrib akhara al-maghrib hatta yusalliha ma'al isya. Dan begitu pula ini ketika Nabi berangkat sebelum waktu maghrib, beliau mengakhirkan melakukan sholat maghrib sehingga ia sholat dengan sholat isya. Berarti ketika berangkat belum waktu maghrib, maka lakukan sholat jamak takhir maghrib dengan isya di waktu isya. Wa idza irtahala ba'dal maghrib ajjala al-isya fa shalaha ma'al maghrib. Dan ketika berangkat setelah waktu maghrib, maka beliau menyegerakan melakukan sholat isya, dilakukan sholat isya dan sholat maghrib. Artinya maghrib dengan isya dilakukan jamak takdim. Setelah itu baru ia melanjutkan perjalanan. Sebab sunnahipun sholat isya niku diakhirkan. Maka dalam matan Abu Suja dijelaskan, dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ajjalal isya, beliau menyegerakan melakukan sholat isya. Nah, niki memang boten kudu sing kados niki, ananging niki afdholiyahipun nek arep lelungan adoh, nek mangkate wis mlebu wekdal sholat sing pertama lakukan jamak takdim. Tapi nek dereng mlebet wekdal lakukan jamak takhir. Tapi umpamane jenengan nggih mangkat jam 11. Karep niate meng Surabaya. Begitu sampai Wonosobo azan zuhur. Terus jenengan kan biasa nggih wong biasa salat niku ora salat padahal wis adzan resah. Terus nang Wonosobo mandek. Terus salat zuhur. Kemudian pada saat sholat zuhur sekaligus dijamak dengan asar. Angsal napa mboten? Angsal. Boleh. Cuma afdholiyahipun utamanipun niku mengikuti kados ingkang disebataken wonten hadis. Mangkat urung mlebu wekdal jamak takhir. Tapi mangkat sampun mlebet wekdal jamak takdim kados niku. Kemudian selanjutnya anwa'ul jam'u, macam-macam jamak. Jam'u takdim wa jam'u takhir. Jadi jamak itu ada dua, ada jamak takdim, ada jamak takhir. As-salawatul lati yajma'u fiha az-zuhra ma'al asra wal maghrib ma'al isya. Salat yang dijamak, artinya yang boleh dijamak adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Niki Pak urutane Pak.
Mboten angsal kulan panjenengan menjamak salat isya karo subuh, mboten angsal Pak. Wah iki model baru, subuh karo isya umpamane iki mboten angsal. Utawi jenengan salat ngasar karo maghrib, wah osleng maning iki Pak, mboten angsal. Niku mun nonton ketentuane zuhur kali asar, maghrib kali isya. Wonten kitab niki wonten keterangan as-shalawatul lati la yajma'u fiha, salat-salat yang tidak boleh dijamak. Al-isya ma'as subhi, salat isya dijamak karo subuh niki mboten angsal. Au as-subhi ma'az zuhri, atau subuh dengan zuhur. Lah niku mboten angsal Pak. Umpamane niki, wah ngon yang niatnya arep plesir atau plesirnya meng Bandung, sholat subuh langsung dijamak karo zuhur, mboten angsal. Jadi mun nonton ketentuannya zuhur karo asar, maghrib karo isya. Awil asri ma'al maghrib, atau sholat asar dengan sholat maghrib niki nggih mboten angsal. Syurutu jam'ut takdim, syarat jamak takdim. Yang pertama, at-tartibu bainas salataini, urutan di antara dua salat. Az-zuhri awalan summal asr, zuhur yang pertama kemudian salat asar. Awil maghrib awalan summal isya, atau maghrib awalnya sebagai salat yang dilakukan pertama, kemudian baru sholat isya. Jadi umpamanya kados niki, jenengan arep ngelampai sholat jamak takdim, lan iki niki termasuk ugi jamak takhir nggih sami Pak. Jenengan arep sholat zuhur karo asar dijamak, urutannya tetep zuhurin baru asar, mboten diwalik ngasar nggih Pak. Ngasar gisit beke zuhur boten, urutannya tetap, marotibnya tidak berubah. Kemudian yang kedua, niyatul jam'u, niat menjamak. Ketika panjenengan nek arep menjamak salat nggih diniati menjamak salat. Bi ayyan wiya jam'u salatu tsaniyatu ma'a salatil ula qabla al-faraghi min salatil ula. Dengan meniatkan menjamak sholat yang kedua digabung dengan sholat yang pertama sebelum selesai dari sholat yang pertama. Artinya pada saat sholat pertama belum selesai, harus sudah terbetik kita niat sholat jamak. Ampun ngantos kulan panjenengan wis rampung boleh sholat mbeke niat. Jadi dari awal kita sudah niat. Syukur-syukur begitu kita mau takbiratul ihram kita sudah niat nyong ngarep jamak salat. Wa yusannu an takuna niyatal jam'u ma'a takbiratul ihram bis salatil ula, dan disunnahkan niat menjamak pada saat takbiratul ihram salat yang pertama. Ini sunnah. Jadi sunnahnya pada saat takbiratul ihram salat yang pertama, zuhur dengan asar berarti salat zuhurnya kita sudah meniatkan menjamak salat. Batasan akhir meniatkan tadi jangan sampai salat pertama sudah selesai. Pokoknya sedurunge rampung bisa ana kerentek niat nyong arep menjamak salat antara zuhur dan asar. Kemudian syarat yang ketiga, al-muwalatu bainas salatil ula wasaniyah, mualah atau bersambung antara solat yang pertama dan solat yang kedua. Bagi jenengan sing solat jamaah, begitu rampung solat pertama langsung melakukan solat kedua. Jadi ampun ngantos anak jeda terlalu panjang Pak.
Dadi nek jenengan niat arep menjamak salat, ampun wiridan kesuwen. Wiridan kesuwen terus salat sunnah ba'diyah. Lah niku pun pedhot, Pak. Pun pedhot pun boten mualah. Dadi nek arep menjamak salat berarti ora nana salat ba'diyah dari salat pertama. Sebab kudunya nyambung. Bi an la yafsila bainal ula wasaniyah bi fasilin tawilin urfan, dengan tidak memisahkan antara salat yang pertama dan salat yang kedua dengan jarak yang lama secara urf. Aja maning repot maning kayak gini. Wis niate menjamak salat, begitu rampung salat zuhur terus salat ba'diyah. Begitu dia ketemu kancane, suwe ora ketemu ngobrol, Pak. Wih, kanthi iki. Iki yang arep dolan iki lho. Wih, suwe ora ketemu, 4 tahun ora ketemu. Pripun kabare ngobrol suwe medang mangan mendoan. Aduh. Ya wis berarti wis pedhot. Nek pun kados niku mboten saged dijamak. Berarti ya wis kadung nggih. Kadung berarti nanti salat yang kedua dilakukan seperti biasa. Mboten angsal ada jeda yang terlalu lama. Falau sholat sunnatul maghrib, maka jika salat sunnah maghrib yang dimaksud salat ba'diyah maghrib, inqata'al wila wala yajuzul jam'u, maka mualahnya sudah terputus. Mualahnya sudah dianggap terputus. Wala yajuzul jam'u, dan tidak boleh menjamak salat. Artinya salat jamak itu tidak ada salat ba'diyah, Pak. Ba'diyah dari salat yang pertama. Di dalam riwayat dari Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza a'jalahu sayra yuakhiril maghrib fayusalliha salasan, jika menyegerakan safar maka ia mengakhirkan maghrib, maka ia lakukan sholatnya 3 rakaat. Summa yusallim, kemudian ia salam. Summa kullama yalbasu hatta yuqimal isya fayusalliha ra'ataini. Kemudian tidak lama setelah itu iqamah sholat isya, lalu melakukan sholat isya 2 rakaat. Ini karena jamak qashar, Pak. Jamak qashar antara maghrib dengan isya. Summa yusallim, kemudian salam. Jadi begitu selesai sholat maghrib langsung iqamah. Jedanya itu hanya iqamah, karena disunahkan bagi orang yang sedang safar, yang rombongan bersama-sama, jenengan kalau mau menjamak sholat niku azan kan sudah mengikuti masjid setempat. Umpamane jenengan nang Masjid Wonosobo, lah niku otomatis Masjid Wonosobo kan sampun adzan. Jenengan terus imame sholat nih. Nah, kalau umpamanya salah satu ada yang iqamah, langsung lakukan sholat duhur. Setelah selesai sholat duhur, qomat lagi untuk melakukan sholat isya, sholat asar. Apunten. Jadi disunahkan di sela-sela itu diberikan jeda dengan iqamah. Lah nek umpamane jenengan rombongan terus jauh dari masjid dan lain sebagainya, niku salah setunggal azan, 1 kali azan, 2 kali iqamah. Azan 1 karena waktu zuhur, nanti qomat untuk sholat zuhur, setelah selesai qomat lagi untuk sholat asar.
Dadi niki wonten hadis niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib begitu selesai langsung iqomah, langsung salat isya. Maka tidak ada salat ba'diyah dari salat yang pertama. Kemudian ada faidah. Al-iqamatu fi salatil jam'u la tadurru. Iqamah pada salat jamak itu tidak mengapa. Falaisat fasidan tawilan. Maka ini tidak dikatakan sebagai jeda atau jarak yang lama. Jadi nek sebatas jarak niku hanya iqamah niku angsal. Wa qad sabata annahu sallallahu alaihi wasallam adzina li salatil ula wa aqama marrataini. Dan sungguh dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat menjamak salat itu ada sahabat yang azan untuk salat yang pertama, kemudian iqomahnya 2 kali. Jadi niki termasuk dianjurkan nalikane arep menjamak salat azane sepisan untuk salat di waktu tersebut, kemudian iqomahnya dua kali. Kemudian yang keempat, dawamus safar ila aqdis salati saniyah. Terus melakukan safar sampai waktu salat yang kedua. Fa idza wasala qabla al-ihram bis salati saniyah la yasihul jam'u li zawali sababi wa huwa safaru. Maka jika sudah sampai sebelum takbiratul ihram untuk salat yang kedua, maka tidak sah menjamak salat. Li zawali sababi, karena sebab dari diperbolehkannya menjamak salat bagi orang yang safar sudah lewat. Contohnya jenengan jamak takdim, perjalanan dari sini ke tempat tujuan kira-kira tekan kana umpamane nggih tekan ngriko niku kira-kira memang suwe napa mboten. Umpamane jenengan arep lunga-lunga mang taruhlah mang Purbalingga, kene mang Purbalingga kan mung 2 jam, artosipun tekan Purbalingga asih duhur. Dan niki bagi menjamak salat wong sing safar mboten angsal. Sebab nengapa? Waktune pendek, Pak. Kecuali kados niki. Bulan panjenengan lunga mang sing manten adoh pun iki. Banjar Patoman umpamane nggih. Tekan Banjar Patoman kan waktu asar. Nah ini boleh, Pak. Sebab mengapa? Sampai di sana sudah masuk takbiratul ihram dari salat yang kedua. Kalau sampai sana sebelum masuk takbiratul ihram dari salat yang kedua, mboten angsal. Berarti kan ora adoh, Pak. Mboten adoh. Walaupun dalam hal ini nanti ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf. Maka ada sebagian ulama yang berpendapat walaupun sampai tempat tujuan belum masuk takbiratul ihram dari salat yang kedua, asalkan itu bepergian yang ada masyaqqah, diperbolehkan menjamak salat. Umpamane jenengan pahale kerjane nang Purwokerto. Purwokerto niku sekitar 52 atau 60 km, belum sampai 80 km. Karena pahala tengriko ada sebagian yang membolehkan bendina kuwi dijamak, Pak. Duhur karo asar dijamak terus dina-dina. Wong anu safar terus, lunga-lunga terus lah. Ananging nek menurut mazhab Syafi'i, niki menurut mazhab Syafi'i, niku mboten angsal menjamak salat kapan tekan tempat tujuan sebelum waktu takbiratul ihram dari salat yang kedua.
Artinya tekan gone urung mlebu ngasar, tekan gone urung mlebu waktu isya. Sebab mengapa? Lizawali sababi, karena sebab diperbolehkannya menjamak sudah hilang. Wa huwa safar. Amma law wasala asna as-shalah fala yadurru wa yasikhul jam'u. Adapun sekiranya sampai ke tempat tujuan itu asna as-shalah, di tengah-tengah salat, fala yadurru wa yasikhul jam'u, maka tidak mengapa dan sah salatnya. Artosipun jenengan tekan tempat ngeriko niku perkiraan sampai pada saat orang melakukan sholat yang kedua, lan sholat jamaah niki dianggap sah. Kemudian syurutu jam'ut takhir, syarat jamak takhir. Nek wau niku jamak takdim. Yang pertama niyatul jam'u fi waqti sholatil ula. Niat jamak artinya niat menjamak sholat pada waktu melakukan sholat yang pertama. Walaupun sholatnya zuhur dengan asar dilakukan di waktu asar, niat menjamaknya pada saat kita melakukan sholat zuhur, yaitu sholat yang pertama, walaupun waktunya di waktu asar. Bi ayyan wa jam'u sholati zuhri mislan ma'al asri jam'u ta'khir fi waqti sholati zuhri fi waqti sholatil asri. Dengan meniatkan menjamak sholat zuhur, contohnya dengan sholat asar, dijamak takhir di waktu sholat zuhur, maaf, artinya pada saat sholat zuhurnya walaupun waktunya di waktu asar. Amma idza fatal waqti, adapun juga jika sudah lewat waktunya, wa dakhala waqti sholatil asri, dan kita sudah masuk sholat asar, artinya sholat yang kedua, fala yasikhul jam'u li fawati waqtin niyah, maka tidak sah menjamaknya karena sudah lewat waktunya, wa kanat qadaan, dan itu maka dianggap bukan jamak takhir tapi dianggap kodok sholat zuhur. Jadi sholat zuhurnya dianggap kodok. Kenapa? Karena niat menjamak sholatnya sudah lewat, karena niatnya harus dilakukan di sholat yang pertama. Jadi jenengan contohnya kata niki, Arab menjamak sholat antara maghrib dengan isya, jamak takhir, berarti dilakukan di waktu isya. Kerentek niat menjamak sholat pada saat kita melakukan sholat maghribnya. Saketipun pahami nggih? Pada saat melakukan sholat maghribnya. Sunnahnya pada saat takbiratul ihram. Kalaupun tidak, sebelum sholat maghrib selesai harus sudah niat menjamak sholat. Ampun ngantos begitu rampung lah tek jamak sekalian lah, padahal wis rampung golek sholat maghrib, maka sholat zuhurnya tadi tidak dihitung jamak tapi dihitung kodok. Kodok niku nyarutang, Pak, nyarutang sholat zuhur. Kenapa? Karena sholat zuhurnya sholat maghribnya dilakukan di waktu sholat yang kedua. Kados niku. Bapak Ibu jamaah pengajian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.